12. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan cerita tentang Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Luikus orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus kepada mereka, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Mereka berpuasa dan berdoa. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka pun membiarkan keduanya pergi. Mereka dibantu oleh Yohanes. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus. Tapi sebelum ke Siprus, mereka tinggal dulu di Salamis. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadah orang Yahudi. Mereka berkhotbah di sana. Dan mereka mengelilingi seluruh pulau sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus namanya, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, ia menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa, penuh dengan muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan akan datang menimpa engkau, dan engkau akan menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak akan dapat melihat matahari." "Tidak mungkin," kata penyihir itu. Tiba-tiba sesuatu meliputi mata dia, kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saat ini gubernur itu bertobat dan ia mau mengikut Tuhan. Berkat siapa anak-anak? Benar, berkat Saulus dan Barnabas. Sehingga banyak orang di daerah itu yang bertobat. Anak-anak juga bisa. Kalian meskipun masih kecil, kalian juga bisa mengabarkan Injil seperti Saulus dan Barnabas. Sampai di sini cerita kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang baik,
menjadi anak yang suka mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Tolong kami Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.